Halo semuanya, balik lagi nih di channel JLED dengan gue Febri dan gue sekarang ditemani dengan siapa nama gua? Tahu? Andre. Oke, di konten kali ini kita akan ngebacakan Q&A dari teman-teman Jolin yang bertanya di kolom komentar. Nah, sebelum kita masuk ke video ya, pasti dulu untuk teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. Oke teman-teman, di sini ada pertanyaan pertama. Belum tahu belum? Apa aja yang bakal dipertanyain? Nah, ini lihat ya. Oke. Di sini pertanyaan pertamanya dari teman kita itu MW Ildan Ramadan. Nah, ini kurang lebih 1 bulan yang lalu dia bertanya di video MacBook Pro 19 Touch Bar. Nah, pertanyaannya, install PES aman gak ya? Gue dilema, jarang main game di laptop, cuma buat ngerjain install aplikasi pajak gitu doang. Nah, menurut Bang Andre nih, anjay, MacBook Pro 2019 Touch Bar ini untuk install game PES ini aman gak Bang? Menurut gua ya, ini menurut disclaimer gua sendiri ya. Oke. Jadi kalau menurut gua sebenarnya kalau untuk dibilang kategori aman sebenarnya aman-aman aja. Tapi lebih ke kurang recommended karena kenapa? Untuk MacBooknya ini sendiri, gua ada pengalaman ya. Jadi temen gua memang dia video editor juga dan dia memang kerjanya rendering berat gitu kan. Dan dia tuh pemakaian untuk rendering terus menerus dan itu kurang bagus gitu. Karena kalau lu pakainya nggak di tempat yang sejuk ataupun dingin, ruangannya itu tuh kurang recommended karena kenapa? Semua bahan MacBook ini kan terbuat dari apa? Aluminium lah. Jadi dia menyerap kondisi yang ada di ruangan lo. Kalau lu main di kondisi panas, apalagi lu untuk bermain PES dengan performance yang cukup berat, itu bakal merusak laptop lu. Jadi untuk lifetime-nya itu nggak bakal lama gitu. Makanya kenapa untuk MacBook ini sendiri kurang direkomendasikan untuk bermain game, lebih direkomendasikan mungkin untuk pekerjaan kantor ataupun mungkin video-video editor gitu. Karena untuk MacBook yang ini sendiri kan dari layarnya juga ada kelebihan sendiri kan, dan dia udah retina juga, untuk warnanya lebih muncul kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ini dari Wirajaya Tube 3673. Nah, dia ini bertanya di video rendering tes MacBook Pro dari tahun ke tahun. Pertanyaannya, kok bisa lebih kenceng 2018 ketimbang 2019? Nah, kenapa tuh Dan? Gimana tuh Bang Andre penjelasannya? Ada yang bisa dibantu jelasin nggak biar teman kita nih tahu kenapa? Kalau untuk pertimbangannya sendiri sebenarnya kalau kita lihat untuk spesifikasinya sendiri ya, memang lebih kencang 2019 gitu, tapi tidak menutup kemungkinan 2018 ini lebih kencang karena untuk dilihat dari spesifikasinya pun nggak terlalu jauh gitu. Untuk prosesornya sendiri sama-sama quad core, dan yang beda itu hanya hertznya aja, cuma beda kalau dicek di websitenya mungkin cuma beda 2-3 hertz. 0,2 lebih tepatnya 0,2 atau 0,3 hertz doang. Jadi itu tuh bisa aja lebih kenceng 2018 daripada 2019. Makanya kenapa kalau mungkin dicari-cari di YouTube ya, kebanyakan orang pasti milihnya lebih recommended mana sih 2018 atau 2019? Pasti bilangnya 2018 karena dari segi harganya pun lebih murah dan spesifikasinya pun mirip-mirip lah, nggak terlalu jauh, dan performance-nya bisa dibilang bersaing gitu. Tinggal nambah RAM dikit mungkin udah oke. Iya, setahu gue juga yang 2018 itu RAM-nya lebih gede dibandingkan 2019 ya. Kalau nggak salah yang 18 itu 16 GB dan kalau yang 19 itu 8 GB. Mungkin itu bisa jadi salah satu pertimbangan kenapa bisa lebih kenceng 2018. Bener nggak tuh? Benar-benar, karena rendering sendiri itu kan butuh namanya dari RAM dan prosesor juga ya. Betul. Jadi kalau mungkin RAM-nya lebih di atas sedikit bisa menang kenceng dikit lah gitu speknya. Ya, gitu. Nah, sekarang ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari Nabila Salsabilar 7426. Pertanyaannya ini ada di salah satu video review MacBook Pro 15 inch 2018 Touch Bar. Sorry beredit menurut gua.
di tahun 2021 atau udah 2 tahun yang lalu artinya ya, 2 tahun yang lalu. Nah, lama ya. Lama. Oke, pertanyaannya, Kak mau tanya mending beli MacBook Pro 15 inch 2018, touch bar 16, penyimpanannya 256 GB dan itu di harga 9 jutaan dan CC-nya itu 3. Nah, kalau yang dia bandingin ini sama MacBook Pro 13 2017, RAM 8, internalnya 512, non touch bar, X e-box, CC-nya 34. Nah, gimana tuh Bang Andre kira-kira? Sama mendingan yang mana menurut Bang Andre? Atau bisa di-comparein gitu? Kalau untuk di-compare sendiri kayaknya agak kurang apa ya, istilahnya kurang apple to apple. Kurang apple to ya, apple. karena untuk yang ya? karena yang untuk 2018 ini kan 15 in dan itu biasanya yang pakai untuk 15 in itu kebanyakan mungkin yang untuk editing dan kerja-kerja berat dan lain-lain. Sedangkan kalau yang 2017 ini biasanya kerja-kerja ringan aja, nggak terlalu berat gitu. Untuk editing ringan mungkin bisa juga. Nah, untuk lebih mending mana? Ini tergantung Kak Nabilanya sendiri dulu. Kebutuhannya buat apa ya? Nah, kebutuhannya untuk apa? Kalau memang Kak Nabilanya untuk editing dan lain-lain bisa ambil di 2018 15 in. Kalau Kak Nabilanya sendiri untuk kerja-kerja office atau tugas kantor atau bikin-bikin nulis-nulis ya atau skrip lah gitu. Bisa ambil di 2017 aja karena menurut gua untuk 2018 dan 2017 kan ini harganya sedikit berbeda ya. Tentunya untuk yang 15 dan 13. Nah, kalau karena bilangnya untuk ngetik-ngetik lebih worth 2017 gitu. Untuk CC-nya sendiri ini CycleCon, jadi dia hitungan per chargernya. Nah, ini nggak terlalu bermasalah kan? Tenang, pelan-pelan. Okay. Jadi untuk CC-nya ini nggak terlalu bermasalah selagi dia nggak melebihi 500 ataupun 1000. Nah, biasanya untuk di atas 500 itu udah lumayan berkurang lah performance-nya atau kurang bagus. Ya, apalagi di atas 1000. Nah, kakaknya sendiri bisa lihat mungkin kalau untuk yang pengguna iPhone dia ada keterangannya, misalkan service recommended atau replace baterai kayak gitu-gitu. Nah, selagi itu belum muncul atau tulisannya masih normal, itu masih bagus saja, nggak ada masalah. Walaupun CC-nya mungkin udah agak tinggi ya, high di 400 atau di 500, tapi kalau tulisannya masih normal, harusnya bekerjanya masih normal, nggak ada masalah kayak gitu. Jadi balik lagi ke Kak Nabilanya sendiri, kebutuhannya untuk apa dulu. Oke, nah itu jawabannya Kak Nabila. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Gekom W10. Nah, di sini dia bertanya di salah satu video kita di review MacBook Pro tuh banyak banget. Sama ya? Sama, rata-rata tuh nanyanya di MacBook Pro 15 inch. Nah, pertanyaannya, Mas mau tanya? Anjay. Boleh. Nah, jika MacBook di charger performanya lancar, tapi ketika dilepas charger itu jadi lambat. Itu gimana tuh? Apakah itu ada sesuatu yang bermasalah? Kalau masalah nih MacBook yang 15 Pro yang 2018 ini ada VGA. Betul. Nah, mungkin juga dari VGA-nya ini VGA itu bisa di-restart nggak sih? Apa di-reset gitu apa? Kalau di-reset di lab MacBook itu keseluruhannya di-reset? Sebenarnya ada beberapa cara ya kalau untuk MacBooknya sendiri bisa di searching di Google mungkin karena kan gua nggak bisa jelasin di sini terlalu panjang. Nah, kalau untuk setahu gua untuk MacBook Pro 2018 Touch Bar 15 in, ini ada VGA-nya. Jadi mungkin kalau Kak Gekom ini merasa lelet pas dicabut charger, itu bisa jadi wajar aja karena keadaan di charger itu memang kan dia colok ke power ya, jadi ada tenaga lebih gitu atau bantuan lebih. Sedangkan kalau dicabut charger kan dia tenaganya hanya dari baterai aja gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ini lambatnya ini kategorinya gimana dulu? Apakah dia bener-bener nge-lag atau nge-freeze atau cuma mungkin kerjanya sedikit lambat atau segala macam kayak gitu. Kalau kakaknya mau mungkin lebih aman bisa coba MacBooknya di reset ataupun di refresh lah hitungannya kayak gitu. Kalau untuk di reset sendiri lebih baik filenya dipindahin dulu, diamanin dulu, yang penting-penting benar. Nah, nanti kakaknya reset jadi biar
mungkin tampilannya seperti awal lagi gitu, performance-nya atau temporary file atau trash filenya itu hilang atau ke-delete semua. Ke-delete semua. Oh, oke. Tapi kalau di MacBook ini sama nggak sih Bang kayak yang di Windows itu kan biasanya ada mode kalau satu di Windows di apa sih power plan. Jadi kalau nggak salah tuh ada yang balance, ada yang standar, sama ada yang performance. Kalau di MacBook kayak nggak ada ya Bang ya kalau kayak gitu-gitu ya? Kalau di MacBook sih nggak ada karena dia udah auto semua Auto kan, semua. nggak kayak Windows. Kalau untuk di Windows sendiri dia ada beberapa settingan yaitu baterai saver atau atau normal ataupun performance kayak gitu. Tapi untuk di MacBook ini dia biasanya udah auto. Jadi kalau kakaknya ngerasa lambat bisa dicoba yang tadi gue bilang. Bisa di reset. Itu mungkin salah satu jalannya, tapi jangan lupa di backup terlebih dahulu. Oke, next, lanjut pertanyaan di sini ada dari Pina Fitria. Oke, dia bertanya di MacBook lagi. Cuma ini beda seri nih Bang nih. Ini MacBook Air A1465. Sama ya? 2015 juga, apa beda seri ya? Semua MacBook 15 itu serinya satu banyak ya? Banyak sih. Ini pertanyaannya, untuk Word, Excel, PPT, sama SPSS dan buat 2 tahun ke depan masih worth it nggak ya? Buat bantu jawab guys, bingung nih. Kalau menurut gua, MacBook Air 2015 ini masih aman banget kalau kalian ingin gunakan seperti Excel, Word, PPT. Ini masih bisa lah untuk 2 tahun ke depan karena buat yang kayak ketik-ketik itu kan ringan-ringan aja. Jadi ya buat MacBook ini masih sanggup lah untuk menopang kegiatan kecuali kalian itu udah menggunakannya itu udah bukannya sering juga udah lebih berat gitu, kayak udah banyak buka tab, kayak buka Google, buka yang lain, mungkin itu bisa diganti MacBook kakaknya, beli baru, di upgrade lagi. Nah, mungkin itu sih kalau dari gua. Tapi kalau dari Bang Andre punya jawaban sendiri nggak? Kalau dari gue sebenarnya sama sih ya, karena kegiatannya kan kalau dilihat sendiri sini fokusnya untuk Word, Excel, PPT dan lain-lain, hanya untuk bikin tugas kantor, mungkin untuk ngetik-ngetik. Jadi ini nggak terlalu berat menurut gue. Sebenarnya lumayan worth it aja ya, karena jangka waktu pemakaian MacBook ini sendiri bisa lama gitu. Betul. Jadi beberapa tahun ke depan, contohnya kayak 2015 masih bisa dipakai sampai sekarang dan masih lancar aja, nggak ada masalah gitu. Ini sama kayak laptop kita sekarang ini udah lama ini. Ini walaupun kelihatannya kecil 2015 tapi masih lancar aja. Masih ya buat yang ngetik, Excel, PPT dan sebagainya. Jadi kakaknya menurut gua sendiri untuk Kak Pina ya, ini masih worth it aja dan masih bisa dipakai untuk 2 tahun ke depan, masih bisa gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau kakaknya mau lebih enak lagi gitu, disarankan mungkin upgrade sedikit ke tahun 2017. Nah itu udah lebih enak banget, kakaknya udah ngacer kemana-mana. Oke, next. Nah ini akhirnya ada nih pertanyaan di luar dari seputar MacBook. Nah, dari tadi kan kita MacBook nih, pusing banget, capek jawabnya. Ini serot ini, gimana nih? Oke, pertanyaannya ini dari Agas 7922. Dan dia bertanya di salah satu video kita di Acer Aspire 4739, laptop yang cukup tangguh. Dia bertanya, saya punya laptop yang sama tetapi jadi black screen. Apakah bisa diturunkan ke Win 8 ya Kak? Bisa. Windows itu anjay. Kasih tahu Bang. Kasih tahu. Windows itu kalau misalnya artinya nih kakaknya mau diturunin ke Windows 8, artinya dia udah naik nih antara Windows 10. Nah, dilihat dulu nih untuk spesifikasinya. Katanya Windows 10 menggunakan RAM berapa? Benar. Karena Windows 10 ini menurut gue pribadi lumayan cukup menguras pemakaian RAM. Nah bisa juga kakaknya kalau misalnya udah Windows 10 di-upgrade aja RAM-nya, jadi nggak usah nurunin ke Windows 8. Apalagi Windows 8 itu kalau nggak salah udah sebagian udah ditutup ya, atau ada yang udah nggak disupport gitu Windows 81 ya. Contohnya kayak Google Chrome itu udah nggak support lagi di Windows 81 setahu gua. Tapi kalau teman-teman punya info lagi bisa tulis aja di kolom komentar buat ngebantu teman-teman dapat informasi. Kalau kakaknya yang tadi yang gue bilang, mending kakaknya upgrade aja RAM-nya, misalnya RAM-nya 4GB, upgrade aja ke 8GB. Kalau nggak salah ini bisa di-upgrade sih RAM-nya sampai 8GB. Itu sih mungkin salah satu opsinya. Kalau diturunin sayang banget Kak, karena Windows 8 ya itu tadi yang udah gue katain.
Yang udah gua katakan, sebagian aplikasi udah nggak support lagi di Windows 8 atau 81. Itu sih jawaban dari gua. Bang Andre ada jawaban nggak nih buat temen kita ini? Menurut gua sama sih, lebih bagus di Windows 10 gitu ya. Karena kan kalau kita dengar-dengar Windows 8 itu lebih berat kan Lebih dari berat. Windows 10. 10 benar. Nah, jadi kenapa rata-rata pengguna Windows 8 itu upgrade ke Windows 10? Karena Windows 10 itu lebih ringan dan kompatibel untuk berbagai macam aplikasi gitu. Betul. Dan untuk zaman sekarang ini kebanyakan pakai Windows 10 karena memang dia ini lebih apa ya istilahnya lebih ringan lah. Lebih ringan. Iya. Karena kan kalau untuk Windows 7 itu sekarang udah ditutup ya. Udah sebagian iya. aplikasi juga udah nggak ada yang support lagi. Jadi makanya lebih bagus kalau bisa kakaknya mungkin upgrade RAM atau kalau bisa lagi lebih bagus upgrade laptopnya. Bener, iya. Mungkin kakaknya ini sayang banget nih sama laptopnya, makanya Iya. sampai pengen nurunin Windows 8. Iya, kayaknya ada sejarahnya ya. Sejarahnya nih, apa banyak banyak kenangan. kenangan. Mungkin dia foto-foto sama ceweknya, Bener. sama keluarga. Kok tahu? Lah, ya udah deh. Nah, mungkin itu dari Kak Agas. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa tulis lagi aja ya, Kak Agas. Betul. Kalau ada yang nggak tahu apa lagi tentang Black Screen atau lo bisa aja. Oh iya, diingetin juga kalau ada yang lebih tahu mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin bisa dibantu jawab juga di kolom komentar ya. Jadi membantu teman kita juga. Ya, kita sama-sama sharing biar teman-teman yang nonton video ini tahu informasi yang bisa membantu teman-teman lainnya. Oh. Oke. Nextnya pertanyaan dari Bang Anthony Defrets 7534. Dia bertanya di salah satu video laptop 2012 bagus nggak ya di tahun ini? Ini laptopnya Asus X44H. Nama saya Tony. Ya, Tony. Memang laptop tipe ini saya boleh. Jangan gitu, Bang. Udah lanjut. Memang laptop tipe ini saya punya beli dari awal. Oke. Seandainya saya mau tambah RAM, baiknya yang berapa nih, Bang? Oke. Dia nanya nih, Bang, di laptop Asus X44H. Kalau misalnya nih RAM-nya masih 2 ya? Slotnya udah 2 apa 1 ya? Satu kayaknya. Ini agak lupa sih. Mungkin Hmm. kalau buat apa namanya? Apa ya? Enggak. Ini kalau nggak salah RAM-nya 2 dan ini kalau nggak salah RAM-nya itu 4 GB apa 4 GB deh? Kalau setahu gua kayaknya 2 GB ya. Ini? Iya. 2 GB. Gimana kita taruhan aja? Enggak, jangan dong. Kalau kita mau ngeliat dulu di Google. Boleh. Boleh. Untuk Asus X441 ini kalau nggak salah slotnya cuma 1, RAM-nya itu cuma 2 GB. Mungkin kalau mau di-upgrade bisa jadi 4, bisa jadi 8. Nah, kalau lebih optimal ya pakai 8 lah. Benar. Iya. Tapi kalau mungkin kakaknya cuma sekedar pemakaian biasa untuk office dan lain-lain, itu sebenarnya 4 GB udah cukup. Udah cukup, iya. Dan untuk nampung untuk Windows 10-nya sendiri juga udah lebih dari cukup untuk di 4 GB. 4 GB. Benar. Gitu. Ada lagi? Nggak ada. Ada. Kita next pertanyaan selanjutnya. Baca, gua capek gantian. Boleh. Oke, nextnya dari Agung Satria Ramadan 9219. Pertanyaannya, Bang, Asus X451C sama nggak dengan X451 CAP yang di video? Apa Asus X451C ada slot RAM kosongnya, Bang? Terima kasih sebelumnya. Gimana nih? Ini Bang dia bertanya di laptop testing game di Asus X415 CAP. Kebalik ya? 451. 451 CAP. Nah, kalau nggak salah ini untuk yang apa namanya? Yang apa sih dia nyanyi apa kalau aku tidak lupa ya. Slot RAM-nya. Kalau yang 451C itu kalau salah RAM-nya slotnya cuma 1. Kalau kakaknya pengen ganti RAM ya kalau mau upgrade RAM maksudnya ya ganti RAM gitu, kayak misalnya RAM-nya cuma 2 GB atau kakaknya cabut beli RAM yang 4 GB. Kalau mau beli yang jatuhnya di replace lah ya, bukan ya. ditambah. Karena kalau seingat gua itu dia slotnya cuma 1, itu sih. Nah, kita next pertanyaan selanjutnya. Di sini ada namanya Riki Rijali 40
42 Nah, 11. pertanyaan ini untuk di laptop gaming 2017 tapi masih kencang di 2020, yaitu Alienware 17 R4. Ini teman kita kalau salah yang pakai waktu itu. Oh iya, kayak kenal sih. Kayak kenal sih itu. Oke. Pertanyaannya, kalau yang Alienware 17 R2 masih worth it enggak, Gan? GTX 970. Nah, pertanyaannya tergantung kakaknya buat apa dulu. Betul nggak sih? Iya. Karena GTX 970 itu udah terhitung lama juga ya. Lama. Kalau misalnya mau dipakai yang berat-berat sih mungkin bisa. Cuman bakal ya tau lah nge-lag atau nge-freeze tapi nggak nge-freeze banget lah. Ya jatuhnya sih nge-lag lamban gitu sih. Kalau untuk yang GTX 970 ini ya, kalau kakek pengen beli ya di atasnya lagi lah, nabung aja dikit lagi gitu loh. Kalau daripada kakaknya beli GTX 970, mending kakaknya nabung sedikit deh, dapetin yang mungkin sekarang kan harga untuk RTX-nya sendiri udah lebih murah ya. Jadi kalau mungkin kakaknya kepentingannya untuk gaming, lebih disarankan mungkin beli yang seri GTX 1660 ataupun 1650, atau kalau bisa lebih bagusnya lagi, lebih enaknya lagi di RTX. Mungkin RTX seri 2000, RTX seri 3000 itu udah enak banget untuk gaming. Oke, next dari Bang Ari Sevandi 123. Dia nanya, untuk prosesornya bisa di-upgrade nggak untuk di video kecil-kecil cabai rawit HP Mini 110? Bisa nggak, Bang? Kalau nggak salah bisa. Kalau nggak salah ini juga yang HP Mini 110 ini dia Intel apa tuh? Intel Pentium. Nah, mungkin kalau bisa di-upgrade yang nggak bisa terlalu jauh ya, di atas Intel Pentium mungkin. Sampai berapa tuh, Bang? Celeron nggak ya? Apa Pentium? Dia ini Pentium berapa ya? Gue juga sedikit lupa. Kalau nggak salah sih bisa di-upgrade. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu juga ini bisa di-upgrade sampai berapa, sharing aja. Karena gue juga sedikit lupa nih bisa di-upgrade sampai berapa. Karena barangnya juga sudah terjual. Jadi untuk Abang Ari Sandy ini bisa dibantu sama teman-teman yang lain untuk membantu jawab juga. Tapi kalau Bang Andre punya jawaban nggak? Seperti biasa, kalau untuk jawaban gua lebih baik Bang Ari Fendi ini nabung sedikit lagi, Bang. Bener deh, karena sayang kalau abang beli notebook, lebih bagus beli yang laptop kayak gitu, karena untuk performance-nya lebih enak juga dan abangnya nggak perlu upgrade lagi. Sayang kan abangnya udah beli HP Mini 110 gitu, terus abangnya harus beli prosesor lagi, upgrade lagi, gitu. Tambah RAM lagi dan lain-lain. Betul. Di mana Bang jualnya? Di jualin laptop. Nah, gampang tuh, kakaknya tinggal kunjungin aja di website kita. Oke, pertanyaan dari Bang Sepitop di review laptop jadul 2012 Lenovo G450. Pertanyaannya, Bang, G450 bisa ganti prosesor nggak? Waduh, banyak yang nanya minta ganti prosesor ya. Kalau misalkan bisa, prosesor apa yang kompatibel? Karena misalkan langsung ke prosesor terbaru takutnya meledak. G450 emang bisa. Oke, untuk Bang Sepi sama seperti sebelumnya. Nggak, kalau untuk G450 ini setahu gua kayaknya nggak bisa ya Bang, karena untuk seri G ini rata-rata dia langsung onboard dan nggak bisa diganti. Kalau menurut gua lebih bagus sama kayak tadi, abangnya nabung dikit Bang. Iya, daripada ganti prosesornya Bang. Ya karena sekarang untuk seri-seri yang mungkin ini kan nggak terlalu jauh ya Bang. Kalau abangnya mau upgrade pun untuk seri-seri jadul ini mungkin bisa ke cuma i3 Gen 2, i3 Gen 3 paling mentok kayak gitu. Daripada abangnya upgrade prosesor lagi, mending abangnya jual laptopnya, terus mungkin abangnya nabung sedikit, nah di-upgrade deh laptopnya. Betul sekali. Jualnya di mana? Di Laptop Indonesia. Oke. Karena itu nggak kejawab, mungkin kan teman-teman yang lain bantu ngejawab juga ya. Oke, next dari Bang Fazito, pertanyaan di Dell Inspiron 15 Gaming GTX 50 Ti. Bang, buat After Effects mantep kan nih untuk GTX 1050 di laptop gaming Inspiron 15. Kalau menurut gue ya, gimana tuh Bang? Di Dell Inspiron 15 Gaming untuk GTX 50 Ti bisa-bisa aja untuk After Effects. Mungkin dilihat juga dari seri After Effects-nya. Kalau 1050 Ti ini mungkin untuk di CS6 masih sanggup untuk After Effects mungkin, dan juga agak sedikit nge-lag sih, nggak terlalu. Mungkin kalau mau agak yang lebih smooth lagi katanya pakai yang CS5.
Kalau mau CC mungkin CC-nya pakai yang 2000. Kalau gue di rumah pakai CC 2019 tuh kayaknya masih bisa deh, karena lumayan CC 19 tuh lumayan cukup ringan, tapi ya gue sih agak sedikit nge-lag, nggak nge-lag banget, tapi masih render lah ya. Ya masih worth it lah kalau digunain untuk yang GTX 1050 Ti ini untuk After Effects. Dan dilihat juga untuk dari RAM-nya, karena buat ngebantu juga nge-support dari dari GTX 1050 Ti ini. Gitu sih menurut gua. Bang Andre punya nggak jawaban? Jawaban sama sih sebenarnya. Sama mulu. Iya. Aku suka disama-samain. Lanjut. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya dari Bang Dr. Chopra Z473. Dia bertanya, di laptop paling laris di Indonesia itu laptop Asus ROG GL553VD. Pertanyaannya, Bang, ini SSD-nya pakai NVMe atau M2 SATA ya Bang? Nah, dia masih bingung nih. Makasih Bang. Nah, Bang Andre tahu nggak nih untuk yang Asus ROG ini dia masih NVMe atau M2 SATA? Oke, sebelumnya untuk tips dari gua untuk Bang Dr. Chapo. Nah, ini kalau abangnya bingung untuk dia masih pakai dia udah NVMe atau M2 NVMe apa? SSD atau M2? SSD-nya M2 apa NVMe? Iya. Abangnya bisa cari aja di Google gitu untuk spesifikasinya. Nah, untuk laptop GL553VD ini dia belum pakai seri NVMe atau M2 Bang. Jadi NVMe itu termaksud ke dalam M2 kebalik. M2 itu termaksud dalam NVMe. Nah, kayak gitu. Jadi seri SSD ini cuma ada dua Bang, yang bentuknya SATA ataupun M2 yang NVMe kayak gitu. Nah, untuk laptop GL553VD ini masih menggunakan SSD SATA yang bentuknya mirip kayak hard disk kalau Abang yang tahu, jadi bentuknya kotak. Nah, dia masih menggunakan SSD SATA namanya. Kayak gitu. Oh, artinya dia laptopnya ini masih SATA ya Bang ya, belum NVMe. Belum NVMe. Tapi ya SATA juga udah lumayan lah, kecepatannya udah kenceng juga. Mungkin kalau mau yang bisa kita NVMe ya ke laptop ya kan? Bener dong. Oke, ada lagi Bang? Tambahin. Ini pertanyaan terakhir ya. Betul. Untuk yang tadi nggak ada yang gue tambahin sih, karena kan pertanyaannya cuma bingung masalah SSD aja. Ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dari Ailefix. Oke. Untuk pertanyaannya sendiri di laptop Acer Aspire 4750. Bang, sorry ganggu, mau nanya. Ganggu lagi? Gitu Bang, kasihan. Oke. Boleh. Kalau misalkan dijual untuk saat ini, yang bekas kira-kira di range berapa Bang? Saya mau jual laptop persis kayak Abang, tapi saya nggak tahu mau dijual di range berapa. Intel Pentium, keyboard masih baru, cas baru, baterai baru, dan itu semua kira-kira bisa diletak di range price berapa Bang? Kira-kira berapa nih Bang? Untuk Bang Aliena, ini agak sedikit membuat saya bingung ya. Keyboardnya baru, casanya baru, baterai baru. Cuman permasalahan di Intel Pentium dan laptopnya ini laptop lama juga ya kan. Kenapa tuh Bang? Kalau di kisaran untuk rank price ini kira-kira di 1.800.000 ya, di under 2 jutaan lah untuk harga laptop Acer ini, karena ini dilihat dari laptopnya juga ada laptop seri lawas banget 4750. Walaupun emang kondisi dari laptop abangnya ini dari bodinya masih bagus, dari keyboard abang ganti, casannya baru dengan baterai baru, itu tidak menutup kemungkinan harganya itu di bawah 2 juta, karena dari prosesornya juga ada Intel Pentium kan, lama banget tuh. Nah, mungkin itu sih jawabannya, di bawah range harga itu di bawah 2 jutaan, bisa 1.800.000, 1.500.000. Tapi kalau dilihat dari kondisinya sini masih bagus ya, bisa kira-kira 1.800.000 lah, karena dari abangnya udah niat banget, udah ganti keyboard, udah ganti casan, baterai dan lain sebagainya. Ini bisa di 1.800.000 masih masuk sih. Nah, itu dia Bang, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua nih. Udah selesai ya? Cukup membuat kita bingung. Betul. Menjawab dari teman semua, tapi insya Allah ini terbayarkan dan terjawab semua. Walaupun sedikit ada yang miss teman-teman, mohon maaf, karena semua manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, teman-teman juga bisa nulis di kolom komentar kalau misalnya
ada yang sedikit salah atau yang ada yang miss atau ada yang lebih tahu mungkin boleh. Nah, bisa ditulis juga di kolom komentar. Bantu tulis informasinya biar teman-teman yang lain dapat informasi yang teman-teman kasih. Dan mungkin gitu aja nih untuk Q&A kali ini Bang Andre. Wis, mantep nih. Terima kasih untuk Bang Andre yang sudah menemani saya di sini untuk membantu jawab-jawabin dari teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman jualan laptop Indonesia. Asik. Kalau teman-teman ingin atau punya laptop yang sudah tidak terpakai atau kakaknya teman-teman semua punya laptop tapi ingin upgrade, mau jual kemana bingung, bisa aja kunjungin di website kita di jualalaptop.id atau bisa juga DM Instagram kita di jualalaptop Indonesia. Nah, kakak bisa untuk bertanya-tanya di DM bisa. Nanti akan diarahkan oleh tim admin kita ke cabang-cabang terdekat sesuai dengan domisili kakak. Oke, gitu aja dari gue Febri dan ini Bang Andre. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. Bye bye. Lelah, Ren. Gampang gue siapa?